Nama aslinya Imam Syafi'i, oleh masyarakat biasanya dipanggil Pi'i atau Bang Pi'i. Ia adalah salah satu tokoh jawara populer yang hidup di ujung masa keemasan para jagoan di Betawi. Di wilayah pusat kota Batavia, khususnya kawasan Pasar Senen, foto Bang Pi'i sengaja dipampang para pemilik toko agar mereka terhindar dari gangguan para preman dan jagoan. Selanjutnya, Syafi'i juga pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Keamanan di masa Presiden Soekarno. Syafi'i lahir di Batavia 27 Agustus 1918. Ia telah menjadi yatim sejak kanak-kanak karena ayahnya, Abdul Mughni, yang juga seorang jawara, tewas dibunuh oleh Ayub, adik seperguruannya sendiri, dengan cara dibokong dari belakang. Belum genap usia Syafi'i 5 tahun, seorang tokoh jawara asal Kebon Coklat, Kampung Melayu bernama Wan Kadir mengambil alih pengasuhannya. Syafi'i digembleng ilmu agama sekaligus ilmu kedikjayaan. Utamanya, berbagai ilmu tersebut nantinya dapat membuat Syafi'i menjadi sosok penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Di usianya yang masih belasan, Syafi'i pernah dipenjara di LP anak-anak oleh rezim Belanda karena mengkoordinir teman-teman sebayanya untuk mengumpulkan bahan pangan dari Pasar Senen. Rezim Belanda langsung menuduhnya melakukan upeti paksa kepada para pedagang, padahal bahan pangan dikumpulkan Syafi'i dan teman-temannya dari hasil pemberian para pedagang secara sukarela. LP anak-anak di Tangerang, tempat Syafi'i dipenjara, pernah heboh karena aksi duel Syafi'i dengan jagoan yang juga sesama napi LP. Usia lawannya lebih tua dan bertubuh jauh lebih besar darinya. Napi jagoan itu dibuat jatuh tersungkur oleh Syafi'i dengan banyak lebam di sekujur tubuhnya. Di tahun 1935, Syafi'i bebas dari penjara, tapi ia tidak segera pulang, melainkan berkelana untuk menambah pengalaman dan wawasannya pada ilmu bela diri ke beberapa wilayah, mulai dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan. Setelah beberapa bulan, ia pun kembali ke Batavia. Saat tiba di Batavia, suasana Batavia sedang tidak sehat. Aksi para preman dan pencopet di kawasan Pasar Senen merajalela, seolah para kriminal bebas melakukan tindak kejahatan. Rupanya, semua aksi kriminal itu terkoordinir di bawah pimpinan seorang jagoan berilmu tinggi bernama Muhayyar. Aparat Opas Belanda seperti tidak terlalu serius menanganinya karena aksi kriminal para preman dibackingi oleh sederet jagoan yang punya hubungan dekat dengan aparat tinggi Belanda. Dan hal mengejutkan adalah ternyata Muhayyar merupakan tangan kanan Ayub yang tak lain adalah pembunuh ayah kandung Syafi'i. Ayub selama belasan tahun menguasai kawasan Pasar Senen. Anak buahnya cukup banyak, di antara yang paling dipercaya adalah Muhayyar. Suatu siang, Syafi'i pergi menuju kawasan Pasar Senen seorang diri untuk menemui Muhayyar. Setelah bertemu Muhayyar, Syafi'i tiba-tiba menantang Muhayyar berduel. Ditantang duel orang tak dikenal, tentunya Muhayyar kaget. Muhayyar memang memiliki ilmu silat tinggi, ia juga sakti, tapi bagaimanapun juga tidak mungkin ia menerima tantangan duel dengan sosok yang tidak dikenalnya. Muhayyar bertanya pada Syafi'i, mengorek keterangan jati dirinya, dan Muhayyar terlonjak kaget manakala Syafi'i perkenalkan diri sebagai putra almarhum Mughni. Wajah Muhayyar seketika berubah, dan itu artinya ia harus berkonsekuensi menerima tantangan duel. Dalam hitungan menit, di hadapan banyak orang, keduanya sudah saling berjibaku sengit mengandalkan kemahiran ilmu bela diri masing-masing. Suara bentakan terdengar menggeledek sahut-sahutan. Para penonton yang membentuk lingkaran berdecak kagum. Dari awal pertarungan, Muhayyar, jagoan berilmu tinggi itu, hanya jadi bulan-bulanan Syafi'i. Berkali-kali Syafi'i berhasil menembus pertahanan Muhayyar dan menyarangkan pukulannya di beberapa bagian tubuh Muhayyar. Sekilas Muhayyar masih bisa bertahan, tapi sebenarnya ia mengalami cedera dalam cukup parah. Rasa malu Muhayyar membuatnya harus tetap bertahan, namun sepertinya Syafi'i tidak ingin berlama-lama membuang waktu. Syafi'i loloskan serangan pamungkasnya ke bagian tengah tubuh Muhayyar hingga langsung terpental, melayang, lalu ambruk.
Muhayyar kalah duel, dan sejak hari itu Syafi'i resmi menjadi penguasa baru kawasan Pasar Senen. Orang-orang pun menghormatinya dan memanggilnya Bang Pi'i. Seluruh jagoan dan preman takluk padanya. Di bawah naungan ormas bernama Kobra yang didirikan Bang Pi'i, seluruh tindak kriminal dan praktek premanisme ditertibkan. Bahkan di bawah pantauannya, para preman, pencopet, centeng, dan jagoan banyak yang bertaubat. Kawasan Pasar Senen pun berubah jadi aman. Sejak awal sudah sedemikian kentara, Bang Pi'i sedang merencanakan sesuatu, bahwa apa yang dilakukan Bang Pi'i di kawasan Pasar Senen itu sebenarnya adalah sebuah upaya penggalangan massa besar yang telah diskenariokan jauh-jauh hari oleh Bang Pi'i selama bertahun-tahun. Kekuasaannya di Pasar Senen ia manfaatkan untuk mengakomodir para jawara dan preman untuk bergabung di Organisasi Pejuang Indonesia atau OPI, yang kemudian melakukan sejumlah aksi perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Bang Pi'i berkesempatan bersekolah di SSKAD, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, dan lulus pada tahun 1958 dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun yang sama, Wan Kadir, guru besar Bang Pi'i, wafat. Duka mendalam dirasakan Bang Pi'i. Setelah wafatnya Wan Kadir, hari-hari Bang Pi'i semakin sibuk di pemerintahan, terlebih saat Soekarno meminta dirinya menjadi pengawal tetapnya saat berpergian. Pada 21 Februari 1966, karena dinilai berhasil memadamkan gejolak demonstrasi mahasiswa anti-Soekarno di Jakarta, Bang Pi'i diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Negara, diperbantukan pada Presiden Urusan Pengamanan Khusus atau DPP-UPK. Tapi Kabinet Pi'i dibubarkan Soekarno di tahun yang sama. Tidak beberapa lama setelah berhenti menjadi menteri, oleh Orde Baru, Bang Pi'i dituduh memiliki keterkaitan dengan G30 SPKI. Indikasinya karena Bang Pi'i memiliki hubungan dekat dengan Soekarno. Bang Pi'i memang dekat dengan Soekarno, tapi itu terjadi karena Soekarno yang memintanya langsung untuk menjadi pengawal kepresidenan. Atas tuduhan yang terlalu terburu-buru itu, Bang Pi'i dipenjarakan. Memang, permintaan Soekarno untuk menjadi pengawal tetap ia sanggupi, namun permintaan lain Soekarno agar dirinya bergabung di Resimen Cakrabirawa ia tolak. Tapi pada akhirnya, tuduhan tersebut dicabut rezim Orde Baru karena tidak pernah terbukti. Bang Pi'i akhirnya dibebaskan. Setelah bebas dari penjara, Bang Pi'i lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Permintaan maaf berupa tawaran dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar ia meneruskan kembali karir di militer pun ditolaknya. Pada 9 September 1982, Bang Pi'i wafat di rumahnya karena sakit. Letnan Kolonel Imam Syafi'i dimakamkan secara terhormat di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan serangkaian upacara militer.